Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Pada konten kali ini saya mau menjelaskan perbedaan antara golok flat dengan golok konveks atau cembung. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi ini ada dua golok ya. Yang satunya adalah golok dengan bevel konveks dan yang kedua adalah golok dengan bevel flat. Sekarang saya mau menjelaskan dulu perbedaan antara golok flat dengan golok konveks ya. Sebelum kita buka goloknya ya. Jadi untuk yang pertama adalah golok konveks. Jadi golok konveks namanya aja konveks berarti dia cembung. Jadi bentuk bevel atau matanya seperti ini ya guys ya. Jadi ini cembung. Ya, ini yang konveks. Ya. Konveks. Nah, sementara untuk golok flat itu seperti ini. Ya. Ini yang flat. Ya. Jadi golok konveks itu misalkan ini namanya mata ya, mata atau edge. Nah, sebelum sampai ke mata, dia membentuk sudut yang cembung ya, yang cembung. Dan untuk yang golok flat, dia dari mata ke atas dia membentuk sudut secara lurus ya, secara lurus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau buka ya, buka untuk barangnya, barang aslinya. Jadi ini ada dua golok yang konveks. Ini seperti ini ya. Nah, jadi ciri-ciri golok konveks itu adalah bentuk gerindaan di badannya. Dia cembung guys ya. Jadi ini cembung nih. Dia cembung dan itu cembung. Jadi ujung tengahnya ini akan lebih cembung ya. Lebih cembung. Dan ke mata dia juga cembung. Dia nggak rata ya. Nih. Kalau dilihat dari sini kelihatan juga ya. Jadi dari sini tuh cembung sampai ke mata. Dan biasanya untuk golok konveks ini punggung bilahnya dia tebal ya, lebih dari 4 mm ya. Dan untuk peruntukannya biasanya golok dengan bevel konveks ini adalah untuk tebas, bukan untuk sembelih ya. Itu seperti itu. Oke, sekarang kita bandingkan yang kedua adalah golok flat. Ya. Nah, ini adalah golok flat, di mana kita lihat bahwa badan bilahnya itu rata ya, rata dan V-grinder, V-grinding ya. V-grinding itu artinya dia meruncing sampai ke mata. Dan kalau lihat dari matanya, ini dia nggak cembung ya, tapi dia flat atau rata ya, flat ya, rata dan ramping. Dia di punggung bilahnya itu ramping ya guys ya. Coba kita bandingkan, ini lebih ramping yang untuk yang golok flat. Coba kita lihat dari sini ya, perbedaannya, geometrinya sangat berbeda ya guys ya. Jadi kalau ini dia flat green ya. Dia flat green. Nah, untuk peruntukannya untuk golok flat ini adalah untuk sembelih ya. Kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya. Ciri-ciri selanjutnya adalah ya, untuk golok konveks biasanya kalau diasah ya, diasah itu dia untuk sudut sekitar 20 derajat. Dia biasanya hanya mengenai ya. Sini. Untuk diasah, dia biasanya hanya mengenai kurang lebih 0,3 cm ya, 3 mm sampai ke mata. Dia biasanya hanya tergores di 3 mm karena untuk ke atasnya dia sudah konveks ya. Jadi karena sudut asahnya juga hanya tidak bisa lebih kurang dari 20 derajat. Makanya dia hanya kena di goresannya ini di 0,3 sampai 0,2 cm ya, atau 2 mili lah, 2 milian. Sementara untuk golok flat ketika diasah, dia bisa sudut asahnya bisa rendah sekali, bahkan bisa hanya 5 derajat ya. 5 sampai 10 derajat, dan tandanya adalah dia goresannya itu tinggi ya guys. Bahkan ini sampai hampir 2 cm ke atas ya. Nih, goresan asahannya. Ya. Untuk keuntungan dari golok flat
adalah ketika dipakai untuk memotong, maka daya penetrasi yang dihasilkan dari golok flat ini dia lebih ringan ya penetrasinya. Kita bisa lihat ya, sangat ringan ya. Coba kita asah dulu ya, biar sama-sama tajam. Kita asah dulu ya. Kita asah dulu biar sama-sama tajam. Kita coba cek ya penetrasinya ya. Sangat ringan sekali ya. Ya, sangat ringan, sangat enteng buat memotong. Sementara untuk yang konveks ya, kita coba asah juga. Untuk yang konveks. Ya. Dia lebih berat. Ya, dia lebih berat untuk memotongnya ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Untuk kegunaannya juga berbeda. Dan untuk kelemahan dari golok flat ini adalah ya, ketika dipakai untuk menebas maka sangat rawan terjadi chipping atau gompal. Kalau enggak chipping atau gompal, dia juga bisa terjadi rolling. Nah, sementara untuk keuntungan dari golok yang konveks adalah ketika buat nebas dia lebih kuat ya. Dia lebih kuat terkena benturan untuk matanya. Kemudian selanjutnya adalah untuk keawetan ketajaman, golok konveks dia lebih awet tajamnya dibandingkan dengan golok flat. Dalam artian mempertahankan sisi mata tajamnya ya, bukan tingkat ketajaman. Sedangkan untuk tingkat ketajaman pasti lebih tajam untuk yang golok flat ya. Jadi tingkat ketajamannya dia lebih tinggi yang flat, sementara untuk ketahanan ketajamannya atau edge retentionnya dia lebih tahan yang konveks ya. Tapi ya bagaimanapun kita sebagai seorang yang mencintai bilah ya, kita harus bijak ya dalam menggunakan kedua model golok ini. Jadi kalau kita pakai untuk sembelih kita pakai yang flat, sementara untuk tebas kita harus punya juga yang konveks. Agar apa? Agar kemampuan dari bilahnya itu juga bisa dimaksimalkan, dan yang kedua juga performanya juga bisa kita maksimalkan ya. Dan untuk kerusakannya juga bisa kita minimalisir. Jangan sampai kita menggunakan golok yang flat yang ramping seperti ini untuk tebas, yang ada malah goloknya rusak ya. Jadi sayang sekali. Dan juga tidak efektif karena ini lebih ringan ya guys dibandingkan dengan golok yang konveks ya, yang buat tebas. Ini lebih berat, jadi otomatis torsinya dia lebih kuat. Oke, mungkin itu aja ya untuk konten tentang golok flat dan konveks ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujon Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.